bersama channel Pandu Bagus. Oke, di hari ini mungkin sudah tidak asing lagi ya. Saya akan mereview santai tentang Corolla DX. Sebelum kita bahas tentang Corolla DX ini, saya agak sedikit info. Jadi kalau Corolla DX ini adalah generasi ketiga. Yang generasi pertama itu sekitar tahun 66 sampai 70. Jadi waktu itu dia belum 4 pintu, sedan belum 4 pintu, tapi masih 2 pintu. Nah, terus habis itu Corolla sendiri mengeluarkan lagi tahun 71 sampai 75, itu generasi kedua. Generasi kedua itu sudah sedan 4 pintu. Terus yang berikutnya itu yang Corolla generasi ketiga itu dibuat tahun 76 sampai sekitar 79. Dia juga sama, sudah 4 pintu, tapi untuk bodi yang masih agak bulat. Untuk ini Corolla DX sendiri itu adalah generasi keempat, mulai tahun 80 sampai 84. Sebelumnya saya terima kasih kepada teman saya Pak Budi Abdi Legowo. Itu ada salah satu teman saya di pariwisata, dan beliau mempunyai harta karun ini. Jadi saya diberi kesempatan buat mereview Corolla DX ini. Oke, jadi sebenarnya Corolla DX ini tahun 83, tapi sama beliau diganti untuk lampunya ini, karena lampunya ini sebenarnya serinya di tahun 80 sampai 81. Kalau yang 83 84 itu lampunya udah kotak. Dan biasanya kalau 81 ininya masih karet, bumpernya masih karet. Ini kan udah besi, udah 82 sampai 84. Dan ini juga sebenarnya dibikin retro, dibikin seperti anak muda, karena sebenarnya Corolla DX tersebut dibilang tua, dibilang klasik, ya semua. Tapi karena di Indonesia ini ada klubnya, jadi mobil ini serasa bangkit lagi, walaupun mobilnya udah tergolong tua. Jadi untuk ini sebenarnya spionnya ini udah nggak ori. Aslinya kalau udah tahun segitu ini ada di sini, tapi ini dicopot, dikasih itu dan dibikin kayak yang tahun 80 sama. Terus untuk catnya sendiri ini aslinya merah warnanya, jadi ini ya udah nggak ori, tapi biar terlihat cantik. Terus untuk velg sebenarnya ini juga udah nggak ori karena udah diganti. Ini pakai velg apa ya? Ya jelas nih celong R15 dan double BCD. Tuh. Dan untuk sennya juga masih ori, ada di sini.
Kalau untuk ukuran ban rek 15. Terus untuk ini, untuk handle pintu masih ori, ciri khas mobil lama. Untuk bodi masih utuh, masih apa ya? Ya intinya belum ada indikasi masih ori semua. Untuk ininya apa namanya, bodinya. Oke, kita lihat bagian belakang. Bagian belakang ini oke, dari lampu ya. Lampu ini masih ori. Nyari ori itu ya kalau untuk Toyota ini enggak di endorse ya. Di Toyota itu pasti ada, tapi ya mungkin kita harus nyari di spare part yang masih komplit, tapi pasti ada. Ini juga apa ini, grillnya ini juga masih ori ya, benar-benar masih ori. Ini masih bawaan, jadi ini bawaan semua. Terus untuk bagasi ya standar lah, standar, nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Kita coba buka. Oke. Ternyata dalamnya banyak, ada tutup. Contoh ya, mobil tua sekelas ini aja masih pakai tutup, jadi bener-bener harta karun. Ya ini ada barang-barang ya, lumayan lah. Oke, kalau untuk bagasi sih seperti ini kurang lebih. Terus untuk knalpot masih standar, cuman diganti aja ini ujungnya, tapi enggak yang di header, enggak yang di istilahnya diganti. Ini masih suaranya juga masih asli. Sebelum kita lihat interiornya, kita lihat dulu mesinnya seperti apa. Seperti dugaan kita, ini masih tulangannya ini masih utuh, jadi benar-benar mobil ini alhamdulillah belum pernah seperti itu. Kalau untuk mesin sih sebenarnya hampir sama dengan Kijang, karena sama-sama Toyota. Jadi ini kelihatan masih ori, cuman mungkin ini cuma dicat, klakson. Kalau untuk perawatan sebenarnya Toyota itu nggak susah. Barangnya di mana-mana, di bengkel-bengkel itu pasti ada, dan pasti sama, entah itu dengan Corolla, entah dengan Kijang, Corona sama. Tuh. Jadi kalau untuk mesin saya rasa ini bagus, masih ori. Oke, kita lanjut ke interior. Oke, ini interior ya. Untuk interior, untuk joknya sendiri ini masih ori, masih bawaannya. Dan ini uniknya mobil lama. Ini karpetnya ini masih kayak karpet apa ya tuh. Pokoknya karpet zaman dulu nih, kayak gini nih. Tuh, ini juga masih sama untuk handremnya ini. Terus
Untuk setir ini udah ganti karena biar memudahi pakai mumu. Terus untuk handle ini ya masih manual. Untuk dashboard masih ori, masih ada grill Corolla. Cuma yang diubah ininya aja, audionya aja, tambahan audio. Tapi untuk semua masih ori. Speedometer aja masih ori dan masih hidup. Ini masih hidup. Itu. Jadi kurang lebih kalau untuk daleman masih ori nih, masih layak lah dipakai. Kita coba hidupin mesinnya. Tuh, mesinnya masih halus. Jadi ciri khasnya Toyota seperti ini, mesinnya halus, hampir sama dengan Kijang, hampir sama mesinnya. Suaranya juga masih ori. Tuh, bisa kalian dengar. Oke. Jadi kalau untuk perawatan dari Toyota itu sebenarnya nggak terlalu rumit, nggak terlalu mahal juga. Kita bisa mendapatkan misalkan kalau kita macet, kita ada sedikit kendala, kita nyari spare partnya itu gampang. Oke, nggak usah lama-lama, kita cobain aja. Oke bro, kita muter dikit lah sana. Keren, mantep cuy, mobilnya enak. Jadi ternyata mobil tua itu nggak semuanya ya ikutan tua. Jadi setelah tadi tak cobain muter-muter, ternyata mesinnya masih oke. Terus untuk ya wajar sih kalau untuk peredam kan, karena memang usianya segitu. Tapi menurut saya sih no problem, never mind gitu, ora apa-apa. Jadi kesimpulannya gini, kalau untuk kalian yang pengen modif mobil atau beli mobil untuk budget minim, tak saranin ya beli kayak gini aja udah cukup. Karena menurutku sih keren mobilnya. Karena kalau untuk orang yang sekitar lahiran tahun 80 81 itu akan bernostalgia kalau memakai mobil seperti ini. Nah, kalau kita yang masih muda-muda, keren, terlihat keren. Untuk perawatannya sendiri dia nggak rumit, simple. Spare part ada di mana-mana, di bengkel-bengkel ada. Ngomongin harga itu relatif. Kenapa relatif? Karena kalau ini udah di tangan kolektor, pasti harganya fantastis. Apalagi yang masih ori. Kalau untuk seperti ini ya
kisaran sekitar 20-30 itu pasti dapat. Tapi kalau misalkan kondisinya ori, bener-bener ori, itu bisa nyampe sekitar 100 kurang lebih. Karena mobil ini juga sekarang udah banyak klubnya di Indonesia. Jadi orang-orang pasti berburu mobil Forloading seperti ini. Jadi kalau untuk kita mau dapat mesin yang bagus, mau dapat mobil yang bagus, bentuk yang bagus, ya itu kita pinter-pinter nyari aja. Jadi intinya mobil ini klasik, tua, tapi juga nggak tua-tua banget. Mobilnya masih oke, masih enak. Yang jelas mobil ini tetap oke. Jadi sekian video dari saya. Mudah-mudahan kalian semua suka dengan konten-konten yang saya buat. Tetap di channel Pandu Bagus. Jangan lupa yang belum subscribe, segera subscribe. Nanti ada linknya di bawah ini. Yang belum like, segera like. Yang belum komen, segera komen. Oke, terima kasih.